Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar tentang persamaan logaritma. Nah, kalau persamaan itu artinya kita bakal punya ruas kiri dan ruas kanan ya. Nah, jadi persamaan logaritma ini ada 5 bentuk. Yang pertama itu ada bentuk A log fx sama dengan A log p. Di sini kita lihat bahwa basisnya sama. Di sini basisnya A dan numerusnya beda. Jadi numerusnya ada fx dan p. Fx ini artinya fungsi dalam x dan p ini suatu bilangan. Terus yang kedua itu sama, basisnya sama, itu A. Dan ruas kirinya itu ada numerusnya fungsi dalam x, itu fx. Dan ruas kanannya itu ada fungsi lain gx dalam x juga ya. Namanya fungsi, variabelnya x. Nah, kemudian bentuk yang ketiga itu numerusnya sama, itu fx, fungsi dalam fx, tapi basisnya beda. Basisnya bilangan A, suatu bilangan A dan suatu bilangan lain B. Terus bentuk yang keempat itu dia basis dan numerusnya itu dalam bentuk fungsi semua. Ini ada fx, gx, dan hx. Namun basisnya sama, itu basisnya fx. Nah, numerusnya beda, fungsi lain gx dan fungsi lain juga itu hx. Jadi ruas kiri dan kanan basisnya fungsi yang sama tapi numerusnya fungsi yang berbeda. Terus bentuk kelima itu sama kayak eksponen, ada juga itu bentuk A dikali A log x dikuadratkan, ini ada kuadratnya ya, terus ditambah B dikali A log X ditambah konstanta C, itu sama dengan 0. Nah, nanti ini juga bakal diselesaikan dengan permisalan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang pertama itu adalah A log fx sama dengan P. Nah, log P ya. A log P. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa basisnya sama, tapi numerusnya beda. Jadi di sini kita buat, karena basisnya sudah sama, jadi numerus kiri sama dengan numerus kanan. Jadi fx sama dengan P. Dengan syarat fx-nya harus lebih dari 0. Jadi saat kita buat fx sama dengan p ini kan nanti kita dapat nilai x-nya tuh. Nah, saat kita dapat nilai x-nya, kita uji apakah fx-nya lebih dari 0. Kalau dia memenuhi fx lebih dari 0, baru itu termasuk ke dalam HP. Jadi contohnya misalnya contohnya contoh yang pertama itu misal 2 log x kuadrat min 2x min 6 sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini fx-nya itu kan berarti x kuadrat min 2x min 6. Nah, tapi kita lihat ruas kanannya. Ruas kanan kan di persamaan harus A log P, sedangkan kita dapatnya 1. Jadi kita ubah dulu persamaannya jadi 2 log x kuadrat min 2x min 6. Nah, 1 ini karena ruas kiri basisnya 2, jadi kita buat 1 ini 2 log berapa biar dapat 1. Jadi 2 log 2. Nah, jadi sini kita dapat fx-nya ini, terus p-nya ini. Kita buat ya. Jadi fx itu sama dengan x kuadrat min 2x min 6, terus p-nya itu sama dengan 2. Kita buat fx sama dengan p. Jadi x kuadrat min 2x min 6 sama dengan 2. Terus 2 nya kita pindah ruaskan jadi min 2x min 6 min 2 sama dengan
0. Jadi x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Kita faktorkan, jadi x kalau dikali dia min 8, kalau dijumlahkan dia min 2. X min 4 dikali x plus 2, ya kan faktornya. Jadi kita dapat x sama dengan 4 atau x sama dengan min 2. Nah, inilah x yang kita dapat. Nah, kita harus menguji apakah x-nya ini memenuhi fx lebih dari 0. Di sini kita uji ya. Uji. Nah, ini uji. Jadi pertama untuk x sama dengan 4, berarti kita harus f4-nya dapat berapa? F4 berarti kita masukin ke fx ya. X-nya kan x kuadrat min 2x min 4, berarti f4-nya 4 kuadrat min 2 dikali 4 dikurang 6. Ini kan 16 min 8 min 6. Ini sama dengan 2. Nah, jadi karena kita dapat f4-nya 2, ini kan artinya f4-nya lebih dari 0. Karena f4-nya lebih dari 0, berarti x sama dengan 4 memenuhi. Jadi x sama dengan 4 memenuhi. Nah, terus untuk x sama dengan min 2, x sama dengan min 2, berarti f min 2 sama dengan min 2 kuadrat dikurang 2 dikali min 2 kurang 6, berarti 4 plus 4 kurang 6. Ini sama dengan 2 juga. Nah, dari sini kan berarti kita dapat f min 2-nya lebih dari 0 juga. Karena lebih dari 0 memenuhi syarat yang ini kan, fx lebih dari 0, artinya x sama dengan min 2 memenuhi. Nah, dari sini kita dapat bahwa HP-nya itu sama dengan HP dan penyelesaiannya. Kita buat dari yang kecil dulu, yang kecil kan min 2. Kita dapat HP-nya min 2,4. Nah, itulah untuk contoh pertama dari menyelesaikan persamaan yang pertama. Kita ke contoh yang kedua ya. Nah, kita ke contoh yang kedua, kita lihat kalau ruas kiri ini ada 3 logaritma yang dijumlahkan dan dikurangkan, tapi basisnya sama. Sedangkan kita punya persamaan yang ruas kirinya itu logaritma dengan basis A dan numerusnya fx. Jadi kita samakan dulu bentuk soal ini sama dengan bentuk persamaan. Nah, saat inilah kita akan menggunakan sifat-sifat logaritma. Coba diingat sifat-sifat logaritma. Ini kan basisnya sudah sama tuh, 2. Jadi kalau penjumlahan itu numerusnya bisa dikali dan pengurangan numerusnya dibagi. Jadi kita buat 2 log. Nah, karena ini ditambah, berarti numerusnya kita kalikan. Berarti x plus 1 dikali 5 min x. Nah, terus ini karena operasinya pengurangan, berarti numerusnya bisa kita bagi. Jadi kita bagi x min 2. Itu untuk ruas kiri. Nah, untuk ruas kanan, kita harus buat jadi 2 log p kan. Ini 2, karena basisnya 2, jadi 2 ini log berapa biar dapat 3. Log berapa? 2 pangkat 3 artinya kan 2 log 8. 2 ini pangkat 3 hasilnya 8, jadi 2 log 8. Jadi dari sini kita dapat ini fx nya, terus ini p. Jadi fx sama dengan x plus 1 dikali 5 dikurang x per x min 2. Terus dapat
P-nya itu sama dengan 8. Nah, di sini udah dapat fx dan p-nya, berarti kita masukkan ke sini. Nah, sini fx sama dengan p dengan syarat fx lebih dari 0 ya. Kita masukkan ke sini. Fx sama dengan p. Jadi x plus 1 dikali 5 min x per x min 2 itu sama dengan 8. Nah, di sini bisa kita kali silang. Jadi x plus 1 kali 5 min x sama dengan 8 dikali x min 2 gitu kan. Nah, terus x dikali 5 itu 5x, x dikali min x itu min x kuadrat, 1 dikali 5 itu 5, 1 dikali min x itu min x, terus 8 kali x itu 8x, 8 kali min 2 itu min 16. Nah, sekarang 5x dikurang x itu kita tulis yang pangkatnya paling besar dulu, jadi min x kuadrat, 5x kurang x itu 4x plus 5. Terus ini pindah ruas, jadi min 8x plus 16 sama dengan 0. Jadi min x kuadrat, 4x kurang 8x itu min 4x, 5 tambah 16 itu 21 sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita kaliin min 1 kedua ruas boleh ya, jadi x kuadrat plus 4x min 21 sama dengan 0. Nah, kalau dikali dia dapat min 21, kalau dijumlahkan dia dapat 4, berapa itu? Plus 7 sama min 3 ya, jadi kita dapat x sama dengan min 7 atau x sama dengan 3. Nah, di sini kita harus uji apakah dia memenuhi fx lebih dari 0. Nih, syarat. Jadi kita uji untuk x sama dengan x sama dengan min 7 dulu. Terus x sama dengan min 7. Nah, f min 7 sama dengan min 7 ditambah 1. Ini kan fx nya ini kan. Nah, kita masukkan ke sini. X nya kita ganti dengan min 7. Min 7 tambah 1 dikali 5 dikurang min 7 dibagi dengan min 7 min 2. Ini kan artinya min 6 dikali dengan min 5 dikurang min 7 itu 12 dibagi dengan min 9. Nah, ini kalau kita bagikan 3 dapat 2 sama 3, bagi sini 4, 2 kali 4 8. Jadi kalau karena f min 7 nya itu 8, berarti kita dapat f min 7 nya itu 8 kan lebih dari 0, jadi dapat lebih dari 0. Karena lebih dari 0 berarti x sama dengan min 7 memenuhi. Terus untuk x sama dengan 3, berarti f3 sama dengan 3 ditambah 1, 5 dikurang 3 per 3 dikurang 2. Jadi 4 dikali 2 per 1, 8 juga. Nah, ini berarti kita dapat f3 nya juga lebih dari 0, karena f lebih 3 lebih dari 0 kan memenuhi syarat, jadi x sama dengan 3 nya memenuhi. Nah, kalau kita dapatnya negatif, artinya kan fx nya itu kurang dari 0, berarti itu tidak memenuhi x nya. Itu sama prinsipnya sama kayak ngerjain sama eksponen kemarin. Nah, jadi kita dapat HP nya di sini, HP sama dengan, kita tulis yang paling kecil dulu. Nah, 7 kan lebih kecil, jadi kita dapat HP nya 7,3. Selesai, itulah persamaan yang pertama.
Cukup dulu untuk video kali ini. Untuk persamaan lainnya kita bahas di video lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.